Kali ini saya menghadapi tantangan eksplorasi pulau tak berpenghuni di Afrika. Itu benar-benar sebuah pemandangan yang menakjubkan. Karena teripang di sini, semuanya begitu besar hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hanya satu teripang saja bisa memiliki berat lebih dari 10 kilogram. Selain teripang raksasa, saya sengaja memilih salah satu, yang juga berukuran sangat besar. Menangkapnya dengan satu tangan saja hampir mustahil. Dan siput laut, jangan ditanya lagi. Ukurannya lebih besar dari kepala saya. Baiklah, teman-teman, mari kita lihat hasilnya melalui video. Karena terakhir kali di ibu kota Komoro, saya dengan mudah menangkap banyak lobster besar. Kali ini, untuk menambah tantangan, dengan sengaja memilih salah satu pulau di Kepulauan Komoro. Pulau tak berpenghuni di Kepulauan Komoro. Sekarang, saya akan menjelaskannya sedikit. Komoro terdiri dari 3 pulau besar. Kami menyebutnya singkat sebagai hanya di Pulau Mo terdapat beberapa pulau tak berpenghuni. Jadi, saya pergi ke sini. Adapun Pulau Mayotte, itu milik Prancis. Di sini saya tidak akan banyak bicara. Setelah sekitar 20 menit waktu penerbangan, kami segera tiba di Pulau Mo. Setelah itu, yang menjemput kami adalah seorang gadis lokal. Luar biasa sekali. Gadis cantik ini bisa berbicara bahasa Mandarin. Kamu belajar bahasa Mandarin di mana? Di Pulau Besar. Belajar di Institut Konfusius. Iya, benar. Hebat sekali. Siapa namamu? Namaku Ame. Ame? Oh, Ame. Selanjutnya, di bawah bimbingan Ame, kami melanjutkan perjalanan dengan mobil selama setengah jam. Akhirnya kami tiba di hotel yang paling dekat dengan pulau tak berpenghuni. Setelah semuanya siap, keesokan harinya, saya naik kapal menuju pulau tak berpenghuni. Biaya kapalnya cukup terjangkau. Untuk pergi pulang, kami dikenakan biaya 700 yuan. Tapi yang lebih beruntung, kami justru di tengah perjalanan bertemu dengan sekawanan besar lumba-lumba. Di bawah sini semua. Di belakangmu. Turun, ayo. Ya, benar sekali. Setelah mendapatkan persetujuan dari kapten di sini, saya menyelam untuk mengejar lumba-lumba. Tapi lumba-lumba di sini sepertinya cukup pemalu. Begitu melihat saya, mereka langsung berenang menjauh. Dengan susah payah, akhirnya saya berhasil mengambil beberapa cuplikan mereka. Setelah selesai mengikuti lumba-lumba, kami melanjutkan perjalanan selama lebih dari 10 menit. Barulah akhirnya kami tiba di tujuan perjalanan ini. Teman-teman, kita sudah sampai. Tepat di pantai ini. Airnya sangat jernih, wow. Sampai jumpa. Kapten sudah pergi. Saya sudah sepakat dengan kapten untuk menjemput saya besok sore jam 3. Semoga dia tidak lupa. Hampir lupa bilang, pulau-pulau ini adalah taman nasional. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan senapan harpun. Namun, Anda boleh menggunakan tombak ikan atau kail sejenisnya. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi sebelum tiba di pulau, saya membuat sebuah pengait lobster serta tombak ikan sederhana ini. Ini membutuhkan sedikit tenaga, tapi masih oke. Saya rasa ikan seberat 2 atau 3 jin tidak akan jadi masalah. Oke, apa yang kamu lihat sekarang? Memilih interior untuk mobil baru yang baru dibeli ayahku. Memilih desain interior. Ganti mobil baru lagi. Lumayan mahal, kan? Tidak mahal. Ini adalah Tesla Model 3 yang saya beli dari mobil bekas Guazi. Tidak menyangka. Hanya menghabiskan 99.000 yuan. Lebih murah 130.000 yuan dibandingkan mobil baru. Tapi mengendarainya seperti mobil baru. Sekarang mobil baru cepat sekali turun harga. Guazi benar-benar hemat. Semurah ini? Bisa dipercaya? Tentu saja. Setiap mobil telah melalui inspeksi resmi dan profesional. Bahkan bisa mencoba mengendarai selama 3 hari. Beli saja dengan tenang. Sekarang di Guazi, mobil sangat hemat. Kamu juga bisa mendapatkan Tesla dengan harga 99.000 yuan. Jangan sampai kelewatan. Supaya setelah turun ke laut bisa lebih tenang menangkap hasil laut, saya mencari sebuah pohon besar dan mendirikan tenda di bawahnya. Memang benar, berteduh di bawah pohon besar terasa sangat nyaman.
Sekarang saya bersiap untuk turun ke laut. Hanya membawa sebuah alat pancing lobster. Benar-benar ujian yang sangat besar. Sudah sampai di sini, nikmati saja. Lakukan saja. Sama seperti biasanya. Airnya sangat jernih. Terlihat sangat menyegarkan. Tapi meski jernih, saya sudah mencari cukup lama. Yang terlihat hanya ikan-ikan kecil. Dan ikan buntal ini ada di depan kita. Tapi karena racun dari ikan buntal ini, pada akhirnya, aku tetap tidak berani bertindak. Aku benar-benar tidak berani menangkap ikan buntal ini. Tapi aku siap menangani ikan singa ini. Meskipun ikan singa juga sangat beracun. Tapi selama tidak tertusuk oleh durinya, maka tidak ada masalah. Masalah utamanya, di wilayah laut ini tidak boleh menggunakan tombak ikan. Aku juga tidak punya banyak pilihan lain. Tapi sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Di sini ditandai beberapa kali. Tapi bahkan ikan singa pun tidak menggubrisku. Saat aku masih mencari dengan perasaan kecewa, tiba-tiba aku melihat sesuatu dari laut. Meskipun itu hanya seekor siput laba-laba. Tapi dalam situasi seperti ini, pasti lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Awal penyelaman lagi-lagi bertemu dengannya. Mungkin takut aku kelaparan. Satu siput laba-laba muncul lebih dulu. Kuambil saja. Setelah meletakkan siput laba-laba dengan baik, aku berenang menuju area kecil berpasir. Tapi begitu sampai, seekor teripang kecil langsung masuk dalam pandanganku. Awalnya aku pikir teripang ini tidak terlalu besar. Tapi setelah aku menyelam ke dasar laut, menemukan teripang ini benar-benar bukan yang kecil. Ukurannya sangat besar di luar dugaan. Teripang yang sangat besar. Diperkirakan beratnya lebih dari 10 kilogram. Untungnya sebelum naik ke pulau, sudah berkonsultasi dengan kapten. Dia bilang lobster besar, siput besar, teripang, dan semacamnya. Tangkap sedikit untuk dimakan sendiri tidak masalah. Tapi menangkap terlalu banyak untuk dijual tidak diizinkan. Teman-teman, aku jatuh ke sarang teripang. Melihat satu lagi. Kelihatannya lebih besar dari yang ini. Turun untuk melihat sebentar. Teripang yang ditangkap saat menyelam sekarang berada di kedalaman 19 meter. Yang sebelumnya berada di kedalaman 15 meter. Mungkin karena airnya yang jernih. Dari permukaan air terlihat tidak terlalu dalam. Tapi bisa menemukan teripang sebesar ini. Menyelam lebih dalam pun sepadan. Oh, sempurna. Luar biasa. Sungguh, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Teman-teman, luar biasa. Ambil, ambil. Setelah menaruh teripang kedua dengan baik, sebenarnya aku sudah mulai berenang kembali. Tapi di perjalanan kembali, melihat beberapa teripang besar secara berurutan. Setelah ragu sebentar, saya memutuskan untuk membawa pulang satu lagi teripang bunga plum yang berbeda. Satu lagi teripang bunga plum. Sulit untuk diungkapkan, teman-teman. Ginseng bunga plum. Siap diambil. Luar biasa. Satu jaring penuh teripang. Tapi beratnya mencapai puluhan jin. Menyeret ini sambil berenang kembali benar-benar pekerjaan fisik. Namun, bisa mendapatkan hasil seperti ini. Seberat dan sesulit apapun, itu bukan masalah. Teripang adalah makhluk yang benar-benar menakjubkan. Begini caranya. Ketika menghadapi bahaya, ia akan memuntahkan semua ususnya. Lalu, diperkirakan, ya, dalam 15-30 hari, ia bisa menumbuhkan organ dalam yang baru. Lihat teripang bunga plum ini. Ini adalah contoh terbaik. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Ia sendiri sudah memuntahkan semua ususnya. Semua organ dalamnya dimuntahkan. Astaga, ini bukan ulah saya. Ia melakukannya sendiri. Sekarang, mari lihat lagi seberapa besar dua teripang ini. Astaga. Bandingkan dengan lengan saya. Saya membutuhkan 4 lengan untuk menyamai ketebalan teripang ini. Ambil sedikit kayu bakar untuk menyalakan api. Apinya sudah menyala. Sekarang kita akan memotong teripang. Ini adalah bagian belakang teripang. Ini adalah bagian kotorannya.
Sulit untuk memotongnya, astaga. Rasanya seperti memotong seekor babi kecil. Wah, bagian dalamnya berwarna ungu semua. Teman-teman, setelah dipotong masih tersisa sebanyak ini. Ini adalah teripang kedua. Daging ini sangat tebal. Inilah perbedaannya dengan teripang kecil. Daging teripang kecil. Dagingnya sangat tipis. Kenapa organ dalamnya semuanya berwarna ungu? Setelah memotong teripang, tangan saya jadi ungu. Sekarang bunuh juga teripang bunga plum ini. Oh, ginseng bunga plum. Sudah mengeluarkan semua isi dalamnya. Jadi organ dalamnya sudah kosong. Lihat, ukurannya sama dengan panjang dan lebar kaki sirip saya. Panci yang dibawa hari ini terlalu kecil. Ukuran teripang ini terlalu besar. Bagaimana cara memasaknya? Bahkan seluruh panci tidak cukup. Astaga! Ada poin penting dalam memasak teripang ini. Sangat penting untuk memastikan tidak ada minyak di dalam panci. Jika ada minyak sedikit saja, teripang ini akan langsung meleleh. Meskipun hanya beberapa tetes minyak. Sungguh luar biasa sekali. Teman-teman, saya bilang harus dimasak selama 1 jam. Tapi ini sudah dimasak lebih dari 2 jam. Teripangnya tetap sebesar ini. Sepertinya sudah hampir selesai. Kalau tidak, teripang yang satunya tidak bisa dimasak. Sekarang matahari sudah tidak terlalu terik lagi. Tapi tetap harus dijemur sebentar. Tambahkan sedikit garam. Lalu biarkan airnya keluar. Setelah itu, saya mulai memasak teripang kedua. Saat selesai dimasak, langit sudah gelap. Setelah selesai dimasak, teripangnya tetap sebesar ini. Jika tim sepak bola nasional makan ini, mereka pasti bermain lebih hebat. Menunggu lama sekali. Baru selesai 2 teripang saja. Astaga! Sedangkan teripang ketiga. Letakkan dulu. Karena saya harus memanggang siput laba-laba. Mengisi perut adalah yang paling penting. Setelah saya menyelam lagi, saya akan meminta fotografer untuk mengurus teripang ini. Dengan begitu, semuanya tetap berjalan lancar. Bagaimanapun, malam nanti, saya masih harus menangkap lobster besar. Enak. Sekarang kita akan menangkap lobster. Teman-teman, malam ini kita pakai tombak ikan sederhana ini. Ayo pergi. Lakukan saja. Mulai. Teman-teman, sekarang sudah lewat jam 8 malam. Baru saja saya turun ke laut. Turun ke laut sih nggak masalah. Lalu saya melihat beberapa teripang bunga plum lagi. Hari ini saya sudah hampir bosan memasak teripang. Malam ini bagaimanapun juga saya tidak mau mengambilnya. Setelah membuang teripang bunga plum itu, saya mencari lagi sebentar. Ikan-ikan kecil terlihat cukup banyak. Tapi ikan yang lebih besar sama sekali tidak kelihatan. Ikan kambing yang ada di depan mata ini sudah menjadi ikan terbesar yang saya temukan sejauh ini. Tapi karena saya belum terbiasa menggunakan tombak ikan ini, menembak 2 kali, baru bisa menangkap ikan kambing ini. Wah, hampir saja kabur. Ikan kambing yang enak. Lobster belum kelihatan. Pertama-tama saya melihat seekor ikan. Sudah diterima. Memang benar. Malam ini saya sudah memasuki mode pencarian yang gila-gilaan. Seberapa gila caranya? Di atas karang ini ada seekor udang pipa yang super mini. Saya bisa menemukannya. Kamu bilang ini gila atau tidak? Ini pertama kalinya saya melihat yang sekecil ini. Lepaskan. Saat melepaskan lobster pipa itu, masih sempat melihat seekor ikan juga. Tangkap. Sebenarnya malam ini saya sudah mencari selama 1 jam. Bisa melihat ikan bayan ini. Sudah cukup bagus. Jadi jangan pilih-pilih lagi. Ikan bayan, ikan bayan. Teman-teman, jangan pilih-pilih lagi malam ini. Kalau pilih-pilih, saya yang rugi. Tapi usaha pasti ada hasilnya. Setelah mencari lagi selama lebih dari 20 menit, akhirnya melihat lobster pertama. Sepertinya lobster di malam hari terlalu langka. Saya sangat gugup, tidak berani menangkapnya dengan tangan kosong. Takut kabur. Jadi langsung menggunakan tombak ikan. Ah, lobster. Rasanya menangkap satu lobster di sini sangat sulit. Benar-benar takut ia kabur. Tangkap. Hasil tangkapan malam ini benar-benar sangat sedikit. Lalu mencari lagi selama setengah jam. Yang terlihat masih ikan saja. Jadi saya pikir pilih 2 ekor saja. Tangkap dan selesai. Seekor ikan bubara lada. Yang ini beratnya lebih dari setengah kilo. Ikan bubara lada ini diambil. Teman-teman, tidak cari lagi. Sudah mencari lebih dari 2 jam. Tubuh juga sudah sangat kedinginan.
Mari kita kembali. Kalian semua pasti tahu, saya punya kebiasaan. Bahkan saat kembali, saya tetap mencari di jalan pulang. Coba lihat. Ini, aku menemukan seekor lobster besar lagi. Bahkan diberi bonus sebuah batu. Diambil, diambil. Setelah menaruh lobster dengan aman, aku menemukan siput besar ini di permukaan air. Nama lengkapnya adalah siput mahkota tang. Jenis siput ini sangat jarang ditemukan. Diambil. Astaga! Satu siput mahkota tang. Hari ini benar-benar hari yang beruntung. Memang sangat beruntung. Baru sebentar saja, sudah melihat seekor lobster terbesar malam ini. Tapi karena lobsternya terlalu besar, ia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di lubang yang sangat dalam. Setelah itu, aku mencoba beberapa kali, tapi tetap tidak bisa menangkap lobster besar itu keluar. Lobster besar itu kabur. Meskipun sangat disayangkan, tapi tepat di dekat lubang lobster, saya menemukan seekor gurita. Kali ini saya harus memanfaatkannya dengan baik. Gurita berhasil saya tangkap satu ekor. Tampaknya sumber daya di dekat pantai memang lebih baik. Teman-teman, sudah diambil. Sumber daya di dekat pantai ini memang benar-benar lebih baik. Saya bahkan belum berenang jauh. Sudah menemukan satu ekor lobster lagi. Awalnya saya ingin menggunakan tombak ikan. Tapi saya menemukan lobster ini. Tempat sembunyinya tidak ada jalan keluar. Jadi saya memutuskan untuk menangkapnya dengan tangan kosong. Satu ekor lobster lagi. Tampaknya lobster di Komoro memang sangat banyak. Sudah diambil. Astaga! Keberuntungan ini benar-benar tidak terbendung. Saya sudah berenang ke pantai dan bersiap melepas kaki katak. Tapi masih bisa melihat satu ekor lobster besar. Lobsternya sangat besar. Teman-temanku. Dekat pantai. Masih ada lobster sebesar ini. Sudah diambil SSL. Sudah diambil semuanya. Banyak teman bertanya kepada saya. Setelah turun ke laut ini, bagaimana saya mandi? Baru saja menggunakan sebotol air mineral untuk bilasan. Tolong bantu menjelaskan. Hasil tangkapan hari ini adalah 4 ekor lobster. Ada beberapa ikan dan siput mahkota tang. Bagian bawah siput mahkota tang bentuknya seperti ini. Bagian yang satu ini, ada beberapa sudut tonjolan. Lalu, dagingnya, warnanya agak kekuningan. Kalau dibandingkan dengan wajah saya, lumayan besar, kan? Saat pulang, dapat tangkap seekor lobster sebesar ini. Apakah lobster ini besar? Bandingkan saja dengan lengan saya, pasti tahu. Ukurannya lebih besar dari lengan saya. Ikan malam ini. Lihat satu ini saja. Sepertinya ikan kakap merah, ya? Giginya seperti ini. Apakah ada yang tahu? Tolong bantu jelaskan sedikit. Malam ini memang terasa lapar sekali. Jadi saya masak 2 ekor lobster untuk dimakan. Baru tidur. 2 ekor lobster ini saya kukus. Untung saja saya membawa tutup panci. Teman-teman, tambahkan sedikit kayu bakar. Sudah matang belum? Ya? 2 lobster berwarna merah terang. Kalau begitu, aku akan makan lobster mutiara ini dulu. Segar sekali. Apa ritme hari ini sebenarnya? Ada teripang besar lagi. Lagi-lagi lobster besar. Luar biasa, teman-teman. Akhirnya malam ini kita makan sampai kenyang. Sekarang kita bisa tidur. Sampai jumpa besok. Besok pagi. Sebenarnya aku tadinya ingin pergi memancing. Tapi setelah makan lobster tadi malam, sudah lewat jam 1. Jadi, pagi ini aku tidur sedikit lebih lama dulu. Baru bangun untuk membuat sarapan. Banyak sekali lendir. Apakah ini air liurnya? Aku saja belum mengeluarkan air liur. Tapi dia sudah mengeluarkan banyak sekali air liur. Langsung panggang saja. Teman-teman, kenapa di dalam siput ini begitu banyak air? Setelah dipanggang, semuanya mendidih. Sepertinya sudah matang. Sudah dipanggang selama 20 menit. Potongan sebesar ini. Bagian daging siput ini agak mirip dengan abalon. Aku tidak tahu bagaimana teksturnya.
Tadinya aku pikir akan sulit digigit. Enaknya digigit. Rasanya mirip dengan abalon. Ini lebih enak daripada siput laba-laba yang dimakan kemarin. Jauh lebih enak, teman-teman. Luar biasa. Saya baru saja menghubungi kapten. Meminta dia datang lebih awal untuk menjemput saya. Karena terlalu panas terkena sinar matahari. Tidak tahan lagi. Mataharinya begitu terik. Menjemur barang-barang ini. Pas sekali. Teripang bunga plum mengecil saat dijemur. Tapi teripang ini tetap besar setelah dijemur. Teripang ini sangat besar. Lanjutkan menjemur saja. Kapten kira-kira akan datang menjemput kita dalam 1 jam. Menunggu untuk pulang. Katanya 1 jam sih. Tapi kenyataannya menunggu lebih dari 2 jam baru tiba. Untunglah ada beberapa pohon di pulau ini. Kalau tidak, kita bisa pingsan karena panas. Akhirnya kapten datang. Hampir mati kepanasan. Baiklah. Itu saja untuk video hari ini. Teman-teman yang suka, jangan lupa beri